Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murjanti, guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Khairun Ternate. Pada kesempatan kali ini dalam rangka memenuhi tugas ujian kinerja atau UKIN, saya akan membuat video dengan judul Sistem Politik di Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Mari kita mulai pembelajaran kita ini diawali dengan dulu yang dipimpin oleh Sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Baca doa yang tadi dimulai. Berdoa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengecek kehadiran, Ibu doakan mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan semangat belajar. Ibu absen dulu. Arma, Risma, Irna, Alia, Yasya, Ibu Tiara, Yasmin, Rizky, Salwa, Raya, Sema. Terima kasih. Jadi hari ini semuanya hadir dan semuanya semangat untuk belajar yang sungguh-sungguh pada hari ini. Sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu akan mengecek dulu kesiapan kalian. Apakah semuanya sudah siap? Mulai dari buku yang digunakan nanti untuk menambah wawasan komunikasi, kemudian mengecek seragam hari ini, di mana hari ini seharusnya kalian mengenakan seragam putih abu sesuai dengan aturan dari siswa. Sepatu harus hitam ya. Nah, ini ada yang putih, berarti untuk pekan depan harus disesuaikan bahwa kaos kaki dan sepatu itu harus hitam. Alhamdulillah kawasan bersih, berarti semuanya sudah melaksanakan riset hari ini. Untuk selanjutnya, dalam rangka menanamkan karakter nasionalisme, apalagi ini kita belajar PPKN, Ibu meminta kalian menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, Ibu sudah memilih lagunya Sorak-Sorak Kemerdekaan. Saya aja kan jadi dirinya. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ya. Apa yang sudah siap jadi? Ayo teman-teman silakan berdiri. Tiara ambil suara. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Satu, dua. Sorak-sorak bergembira, bergembira.
milik kita untuk selama-lamanya. Sebelum Ibu menyampaikan materi pada hari ini tentang infrastruktur politik dan sistem politik di Indonesia, Ibu akan mengingatkan kalian tentang materi yang kemarin. Kemarin yang dibahas tentang ketahanan negara. Nah, Ibu yakin dari materi kemarin itu pasti ada yang masih ingat. Nah, coba simak materi yang kemarin yang diingat apa? Yang masih saya ingat dari materi yang kami pelajari kemarin yaitu pertahanan negara, bisa disebut juga sebagai pertahanan nasional, yaitu segala sesuatu untuk mempertahankan negara yang Ya cukup, tepuk tangan buat selanjutnya Raya. Refleksi yang saya ingat waktu pelajaran kemarin adalah hak dan kewajiban warga negara dalam pertahanan dan ketahanan berkaitan erat dengan upaya bela negara. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 di atas dan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang RI. Luar biasa Raya, tepuk tangan. Satu lagi Salwa. Materi minggu kemarin yang saya masih ingat yaitu pasal 30 ayat 2 yang berbunyi usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat sementara oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan Hebat, terima kasih. Apa yang disampaikan kemarin masih banyak yang diingat. Ini salah satu keberhasilan belajar di pekan kemarin. Untuk hari ini, Ibu akan melanjutkan materinya tentang sistem politik di Indonesia. Berbicara tentang sistem politik di Indonesia ini berkaitan erat dengan infrastruktur politik. Untuk kalian supaya semangat, untuk apa sih mempelajari materi ini? Kalian lihat di depan apa saja yang bisa kalian ambil manfaatnya sehingga kalian termotivasi untuk mempelajari materi ini secara sungguh-sungguh. Di antaranya yang pertama, kalian setelah mempelajari tentang sistem politik di Indonesia ini, kalian bisa bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalian berada di Indonesia dengan keadaan yang sempurna dari sisi iklim, dari sisi kekayaan alam. Kalian ini harus bersyukur dan kalian bisa melaksanakan kehidupan dengan aman. Kemudian yang kedua, dalam memahami suprastruktur, infrastruktur yang nantinya merupakan sistem politik di Indonesia ini, kalian akan tahu bagaimana menjadi warga negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena mengetahui harus seperti apa saya menjadi warga negara. Kaitannya dengan kegiatan kepemerintahan negara Indonesia dan selanjutnya. Jadi diharapkan nanti setelah mengetahui kalian mampu menganalisis tentang kehidupan sistem pemerintahan di negara Indonesia dan memahami apa yang harus dilakukan sebagai warga negara Indonesia. Kalian harus semangat seperti lagu tadi, bersorak, bergembira, menjadi penerus warga negara Indonesia. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar, kemudian apa yang harus kalian ketahui tentang sistem politik di Indonesia ini.
apa saja yang harus kalian pahami. Kemudian kalian juga harus tahu setelah belajar materi ini, kalian harus minimal mendapatkan nilai berapa, atau Ibu akan menyampaikan KKM dari materi yang kita bahas pada hari ini. Perhatikan ke papan tulis. Di sana Ibu sudah menuliskan kompetensi dasar materi yang dibahas pada hari ini. Di antaranya yang pertama, kalian nanti diharapkan mampu atau mengetahui tentang nilai-nilai terkait suprastruktur dan infrastruktur nasional, sistem politik di Indonesia, dan selanjutnya. Kemudian untuk KKM pembelajaran atau materi hari ini, kalian minimal di setiap ulangan, bahkan nanti mungkin di ulangan tengah semester atau di ulangan akhir semester, nilainya minimal harus 75. Apakah kalian siap untuk semangat belajar sehingga mendapatkan nilai minimal 75? Siap. Nah, untuk kalian supaya bisa dan mengerti dari materi ini, Ibu sudah menyiapkan video dan juga rangkuman atau materi. Nah, sebenarnya materi ini selain dibuat dalam video, nanti kalian juga bisa melihat di link yang Ibu kirimkan. Ya. Mungkin untuk selanjutnya, langkah selanjutnya adalah literasi. Apa itu literasi? Literasi itu adalah kalian menguasai materi, membaca, baik itu dari buku paket, dari internet, ataupun dari video yang Ibu sediakan. Nah, silakan. Ini kaitannya dengan pengertian sistem politik. Diamati sambil dibaca. Dan lihat slide yang kedua, itu tentang mekanisme sistem politik di Indonesia. Kalian pahami? Karena ini nanti akan dipakai untuk berdiskusi, mendiskusikan tentang infrastruktur politik di Indonesia atau sistem politik di Indonesia. Dan perhatikan yang ketiga, fungsi. Sudah? Nah, Ibu lanjut ke slide yang keempat tentang macam-macam sistem politik. Nah, ini yang harus kalian kuasai secara mendalam. Karena pada intinya pembelajaran pertemuan hari ini adalah kalian memahami dan mengetahui tentang macam-macam sistem politik. Yang pertama apa? Coba dibaca, Rifki. Otoriter, sistem politik yang pemerintahannya memiliki ciri-ciri. Dilanjutkan Nasbir. 1. Rakyat dijauhkan dari proses politik. 2. Oposisi tidak diperbolehkan. 3. Tidak boleh melakukan kritik terhadap pemerintah atau negara. 4. Adanya partai tunggal. 5. Pemerintah mempunyai kepentingan yang sangat kecil terhadap. Terima kasih. Tiara, coba apa yang dimaksud dengan sistem politik oligarki? Lihat di papan tulis. Adalah sistem politik yang berdasarkan pada pemerintahan yang dikuasai negaranya. Dilanjut. Hirna. Demokrasi merupakan sistem politik yang berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam sistem demokrasi
Nah, itu tadi materi yang harus diperdalam nanti melalui diskusi. Karena memang model pembelajaran kita hari ini adalah PBL. PBL itu melaksanakan diskusi. Nah, ini ada yang tertidur di saat kita serius. Bagaimana kabarnya? Sehat? Oh, ngantuk. Jujur lebih baik ya. Memang kalau ngantuk itu panggilan alam, jadi nggak bisa. Jadi kan kalau ngantuk nanti cuci muka dulu ya. Ya. Untuk mengurangi ketegangan dan juga nih supaya yang ngantuknya bisa segar kembali, coba ibu mau cek konsentrasi. Siapa yang cek konsentrasi? Ceknya bagaimana? Ceknya ibu akan memegang salah satu kaca indera atau ini. Nah, kalian nanti menjawab apa yang ibu pegang. Misal ibu megang hidung, kalian sebut hidung. Ibu megang telinga, ya kalian sebut telinga. Ibu pegang mata, kalian sebut mata. Ibu ingin tahu apakah masih konsentrasi? Kami jelasin. Untuk merilekkan, coba sambil berdiri. Ada yang punya yel ya? Ya. Yelnya yes aja ya. Belajar PKN? Yes. Yes. Tiru nggak? Belajar PKN? Yes. Belajar PKN? Yes. Coba sebutkan apa yang ibu pegang. Hidung. Telinga. Kepala. Hidung. Mana hidung? Ini Hirna hidungnya ada di telinga. Berarti Hirna sedang kurang konsentrasi. Tepuk tangan. Tepuk kembali. Untuk selanjutnya kalian akan ibu kasih tambahan literasi materi. Tadi sebetulnya sudah ya di awal ibu juga membuat PPT untuk kalian lihat sebagai bahan untuk memahami materi ini dan bahan untuk berdiskusi. Ibu juga akan menampilkan lagi ini video yang ibu ambil dari YouTube yang akan mendukung pemahaman kalian tentang materi sistem politik di Indonesia. Silakan kalian lihat. Ya, terus perhatikan baik-baik apa yang ada di depan. Ini nanti untuk bahan diskusi, sehingga ketika diskusi kalian tidak terlalu bingung untuk mencari atau menemukan jawaban-jawabannya. Selanjutnya, setelah tayangan ini selesai, kalian ibu suruh atau ibu meminta kalian untuk menentukan kelompok untuk mendiskusikan masalah atau materi yang tadi sudah dibaca secara materinya, baik melalui buku paket, kemudian lembar kerja yang
Langsung ke sebelah kiri, nomor 3. Coba Tiara ditulis ya, yang di kelompok 3 siapa saja. Lanjut ke sampingnya Arma. Hirna. Setelah Hirna, Isma. Nomornya diperlihatkan ke Tiara karena Tiara yang menuliskan. Iya. Ya, lanjut. Sema. Ya. Nomor 1, kelompok 1. Alia. Kelompok 2. Sekarang Tiara sendiri juga ikut mengambil karena Tiara nanti akan juga menjadi peserta. Ya, boleh dituliskan sama Nomor 3. nah, nomor 3. Setelah Tiara, Zaskia. Siap-siap, Nasbir. Zaskia nomor 3. Nasbir. Nomor 2. Raya. Nomor 1. Salwa. Salwa nomor 1. Terakhir Rifki. Perlihatkan nomor 2. Untuk selanjutnya, setelah kalian mengetahui atau sudah mendapatkan nomor-nomor tadi, coba Tiara dibacakan kelompok 1 siapa saja di depan? Kelompok 1. Di depan, Tiara, di depan. Jadi kelompok 1 itu Isma, Sema, Raya, dan Salwa. Ya, kelompok 2. Hirna, Halia, Nasbir, dan Rifki. Ya, kelompok 3. Yaitu Arma, Tiara, dan Jessica. Iya, tepuk tangan. Kalian sudah menentukan kelompok. Untuk selanjutnya silakan bertemu dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 berkumpul dengan temannya yang sama-sama kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, silakan. Perhatikan sampah-sampah diambil ya. Ini sebelah sini mau menghadap ke sana. Udah ya. Nah, supaya Ibu nanti menilainya bisa tepat, setiap meja kelompok Ibu akan berikan tanda. Kelompok 1, nih kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2. Dan kelompok 3. Ya. Untuk selanjutnya Ibu menyediakan rapot atau Ibu untuk mengetahui permasalahan apa yang harus kalian diskusikan. Ini permasalahan atau materinya ada di rapot yang Ibu sediakan. Silakan di untuk kelompok 2. Kelompok 3.
Kemudian selanjutnya diskusikan permasalahan yang sudah tersedia. Ibu sambil menilai apa saja yang dinilai. Yang Ibu nilai adalah 1, sikap di saat berdiskusi. Yang kedua, kekompakan atau keikutsertaan anggota diskusi. Jadi semuanya harus memikirkan materi yang harus didiskusikan. Jangan hanya satu orang yang bekerja. Jadi semuanya harus berpikir mencari solusi dari permasalahan yang Ibu sediakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari sistem politik dan infrastruktur politik di Indonesia. Pertama akan menyampaikan sistem politik oleh saudara Sawa. Sistem politik berlangsung dalam rangka Republik Demokrasi Perwakilan Presidensial di mana presiden Indonesia ialah kepala negara dan kepala pemerintahan dan sistem multipartai. Ada pula sistem politik terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama politik demokrasi, yang kedua politik totaliter. Materi yang kedua yaitu infrastruktur politik, merupakan kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif mempengaruhi kebijakan pemerintah. Contoh infrastruktur politik. 1. Partai politik. Partai politik memiliki arti perkumpulan orang yang sehaluan. Selain satu tujuan, partai politik memiliki anggota yang terorganisir, berorientasi dan memiliki nilai tertentu. Tujuan partai politik yaitu agar mendapatkan kekuasaan politik dengan cara konstitusional. Partai politik memiliki badan hukum dan keberadaannya diakui oleh undang-undang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Untuk selanjutnya ke kelompok 2. Untuk itu perwakilan dari kelompok 2 maju ke depan. Tepuk tangan untuk
Demokrasi merupakan sistem politik yang berdasarkan pada nilai dan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam sistem demokrasi, warga negara dapat berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Demikian dari kelompok kami yang ini yang dapat kami jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya ke kelompok 3 yang akan diwakili oleh Arma dan Tiara. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan apa yang kami diskusikan tadi. Silakan untuk saudara Arma menjelaskan. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tadi kalian dari setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tapi Bu yakin kalian dari setiap kelompok ada sesuatu hal yang muncul di pemikiran kalian setelah mendengarkan hasil diskusi oleh kelompok lain. Ibu ingin atau Ibu memberikan kesempatan untuk kalian memberi tanggapan atau menambahkan informasi kaitan dengan apa yang dibahas oleh ketiga kelompok tersebut. Siap? Dari kelompok mana dulu yang akan menyampaikan? Kelompok 3 dulu Ibu. Kelompok 3 yang akan disampaikan oleh Jaskia. Jaskia mau menanggapi kelompok berapa? Kelompok 2. Saya Jaskia Jarhis akan menanggapi yang disampaikan kelompok 2. Penjelasan tentang sistem politik yang diterapkan di Indonesia adalah sistem politik demokrasi di mana nilai-nilai prinsip-prinsip warga negara dapat berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Terima kasih. Terima kasih Jaskia dari kelompok 3 yang menanggapi kelompok 2. Selanjutnya kelompok Ibu kasih kesempatan kelompok 1 akan menanggapi kelompok berapa? Kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 2, silakan. Siapa yang mau menanggapi atau menyampaikan? Isma. Sistem politik Indonesia mengalami banyak perubahan setelah ada amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2 mau menanggapi kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, Nasbir. Sebelumnya kancingkan dulu bajunya. Ya. Sip. Infrastruktur politik, suasana kehidupan politik rakyat dan infrastruktur politik meliputi kompleksitas berhubungan dengan pengelompokan warga negara atau anggota masyarakat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya, Ibu menyiapkan namanya LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Di lembar kerja peserta didik atau LKPD ini ada link yang berkaitan materi yang berkaitan dengan apa yang dibahas hari ini. Ibu bagikan, kalian kerjakan. Ibu kasih waktu selama 10, paling lambat atau paling lama 15 menit. Ibu bagikan ya LKPD-nya, silakan dikerjakan
nilainya semuanya bagus, berarti kalian mengerti apa yang Ibu sampaikan. Dan Ibu berharap kalian masih tetap semangat karena masih ada kesimpulan atau hasil dari seluruh rangkaian pembelajaran hari ini. Silakan lihat ke slide yang ada di depan. Itu adalah kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini, ya bahwa terdapat 5 macam sistem politik di Indonesia. Dari ada autokrasi, ada totaliter, ada oligarki, dan selanjutnya. Nah, setiap macam-macam sistem politik ini ada penjelasannya dan ada ciri-cirinya. Nanti dengan ciri-ciri ini kalian bisa mengetahui negara mana yang menerapkan sistem misal oligarki, itu negara mana saja yang menerapkan itu. Kemudian Indonesia, negara kita itu menganut sistem demokrasi apa. Nah, terima kasih, itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya, untuk mengukur keberhasilan penilaian pengetahuan, Ibu akan share soal di Google Form. Silakan dikerjakan. Dilihat di HP-nya masing-masing. Jawabannya sudah bisa Ibu lihat dan hasilnya tertinggi ternyata bisa mencapai 85. Dan terendahnya masih di atas 75. Itu yang 78 ya. Terima kasih, berarti kalian memahami materi ini dengan mudah ketika Ibu menggunakan model BBM atau model diskusi. Ternyata dengan dibantu oleh peralatan IT atau pembelajaran melalui dengan melihat video dan lain sebagainya itu lebih memudahkan. Terima kasih. Untuk itu, apakah kalian merasa dengan mudah menguasai materi ini atau ada usulan mungkin Bu pekan depan menggunakan model apa? Ada yang punya usul? Lebih banyak misalnya diskusi atau lebih banyak ada yang punya ide? Tiara barangkali punya ide? Kayaknya lebih ke melontarkan opini sendiri atau ide-ide kita punya. Iya, bagus. Tepuk tangan buat Tiara. Demikian pembelajaran hari ini. Untuk itu silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Diskusinya sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Sebelum ditutup doa, Ibu akan menyampaikan materi di pertemuan yang akan datang. Nanti sebelum pembelajaran PPKN dimulai, kalian di rumah sudah membaca dulu materi yang akan dibahas. Seperti biasanya, sebelum membahas materi di rumah, kalian sudah mempersiapkan seperti usulan Tiara bahwa kita lebih senang menyampaikan ide-ide yang kita dapatkan dari membaca. Karena kalau tidak membaca, tidak akan mendapatkan ide. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang lembaga-lembaga negara di Indonesia. Untuk itu, untuk mengakhiri pembelajaran ini, kita tutup dengan doa.
alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam arti